di tempat ini maupun yang melalui live streaming maupun yang melalui siaran tunda. Pagi hari ini kita akan mulaikan ibadah kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan di surga, kembali pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh kerendahan hati kami Tuhan, untuk kami boleh mengucap syukur atas segala kebaikan, kemurahan, dan penyertaan-Mu Tuhan, untuk kami boleh masuk dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa kesalahan kami. Layakan kami di hadapan-Mu Tuhan, penuhi kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, ke akhir dalam tangan-Mu. Kuduskan ibadah kami Bapa. Kami akan mulaikan ibadah kami, dan kami tabiskan di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oh yeah.
pujian. Kuasa maut telah dikalahkan. Haleluya. Yes.
kasih, marilah kita bersama dengan gereja. Segala apa dan tempat kita ikrarkan apa iman kita yang benar. Kita dengan berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di tangan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. jemaat itu silakan duduk. Tuhan, saatnya kita akan berikan persembahan. Sebelumnya mari sama-sama kita akan berdoa. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan hari ini. Kami kami dikasih izinkan untuk beribadah, memuji, memuliakan Engkau bahkan nanti kami akan bersatu dengan tubuh dan darahmu dan akan kuatkan lewat kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena kami menjadi orang-orang yang berkati Tuhan luar biasa. Saat ini Tuhan kami akan memberikan persembahan kami. Karena tangan yang mengulurkan perutnya dia akan memberkati pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang kami lakukan Tuhan sehari-hari untuk mencukupkan kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, kami akan memberi dengan sukacita hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan memberi tanda pujian. Sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Terialah hariku, ku sujud dan berterima kasih.
Inilah Tuhan Allah yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kami. Berkat Tuhan melimpah tidak hanya untuk kami, orang tua, jemaatmu di tempat ini, tapi untuk anak-anakmu yang masih kecil Tuhan, berkat-Mu tercurah luar biasa. Kami mau membawa anak-anakmu di dalam ibadah malam ini. Mari Tuhan campur tangan dan Tuhan memberkati, sehingga mereka Tuhan menjadi anak-anak yang luar biasa, anak-anak yang benar-benar
Engkau Tuhan melebihi segalanya, ku menyembah dalam roh dan kebenaran, ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih ku menyembah dalam roh dan Jemaat kami persilahkan duduk kembali. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, pagi hari ini kita ada acara pengkapisan diaken, diakonos dan pengurus JKI Gideon Karismatik untuk periode tahun 2023-2025. Sebelumnya saya undang hambanya Gembala Sidang untuk ke depan, dan saya ingin membacakan surat keputusan JKI Gideon Karismatik nomor 001 SK JKI GC 11/2023 tentang struktur kepengurusan JKI Gideon Karismatik periode tahun 2023-2025. Mengingat bahwa perlu adanya perubahan struktur jabatan dan tugas dari para pengurus JKI Gideon Karismatik periode 2023-2025, bahwa perlu dibentuk kepengurusan yang berdedikasi dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan JKI Gideon Karismatik. 3 dan seterusnya, menimbang 1. Hasil keputusan rapat senior pastor dan gembala sidang. 2. Perlu untuk diangkat dan diubahnya pengurus JKI Gideon Karismatik periode 2003-2005. 3. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga. 4 dan seterusnya. Memutuskan 1. Mencabut, membatalkan SK 001 SK JKI GC 8 Romawi 22 periode 2022-2024 dan menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasinya selama ini. 2. Mengangkat kepengurusan Badan Pengurus JKI Gideon Karismatik periode 2023-2025 sesuai struktur kepengurusan Badan Pengurus JKI Gideon Karismatik terlampir yang tidak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kepada yang namanya tercantum dalam struktur kepengurusan JKI Gideon Karismatik periode 2023-2025 sebagaimana terlampir, diminta untuk dapat melakukan pelayanan sesuai tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab. 4. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila ada kekeliruan di kemudian hari.
ditetapkan di Cibubur pada tanggal 5 November 2023. CKI Gideon Karismatik tertanda Pastor Dewi Dirgantoro Gembala Sidang, ditandatangani tertanda Pastor Toto Dirgantoro Senior Pastor, ditandatangani. Lampiran surat keputusan nomor 001 CKI GC 11 Romawi 23 tanggal 5 November 2023. Susunan pengurus CKI Gideon Karismatik periode 2023-2025 yang namanya disebut, kami mohon untuk maju ke depan. Senior Pastor, Pastor Dr. Toto Dirgantoro, Gembala Sidang Pastor Dr. Dewi Dirgantoro, Diaken Pastor Rotua Sitanggang, bidang tugas Komsel Sekretariat Gereja, persiapan ibadah raya, pelayanan misi, panti asuhan, ibadah pemulung dan lain-lain. Diaken Pendeta Muda Erlia Parapat, bidang tugas Sunday Kids, sekolah minggu, pengaturan jadwal konseling dengan gembala, persiapan ibadah raya, pemerhati jemaat, rumah tangga, gereja, multi konsumsi dan perlengkapan, perjamuan kudus. Diaken Bapak Yungsak, bidang tugas bagian umum, keperluan gereja dan lain-lain, humas, merchandise, souvenir gereja, pembangunan gereja. Koordinator bidang doa Ibu Sherly Barasa, Ibu Rebecca Endang, Pastor Rotua Sitanggang. Koordinator Praise and Worship dan Musik Ibu Sherly Barasa, Bapak Jeremia Dewanto. Koordinator bidang rumah tangga gereja, pengadaan dan multimedia Ibu Angelin Maramis, Ibu Yunike SS Ronong. Koordinator Sekretariat dan Keuangan Saudara Mikael Ardianto. Ditetapkan di Cibubur pada tanggal 5 November 2023. CKI Gideon Karismatik tertanda Pastor Dewi Dirgantoro Gembala Sidang, ditandatangani Pastor Toto Dirgantoro Senior Pastor, ditandatangani. Udah ke depan semua. Bu Angelin di enggak ada sama Bu Rebecca ya. Oke, nanti bisa nyusul. Pentapisan Diaken Diakonos dan pengurus CKI Gideon Karismatik Minggu 5 November 2023. Kepada saudara yang akan dikukuhkan dan ditapiskan di dalam jabatannya sebagai Diaken Diakonos dan pengurus CKI GC, kami persilahkan maju ke depan, semua ada di depan, dan berjanji kepada Bapa dengan disaksikan hambanya dan jemaat Allah agar semua orang dapat mendengar bahwa saudara dengan girang hati dan senang hati, maka silahkan menjawab pertanyaan ini dengan sungguh-sungguh sebagai janji saudara di hadapan Bapa. Apakah saudara merasa dalam hati bahwa sungguh-sungguh saudara terpanggil dan juga dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang mulia ini? Ya, dengan segenap hati ya. 2. Apakah saudara percaya bahwa Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru adalah firman Tuhan Allah, ajaran yang sempurna yang membimbing pada keselamatan? 3. Apakah saudara sanggup menolak segala ajaran yang bertentangan dengan ajaran Alkitab itu? Apakah saudara berjanji akan memenuhi kewajiban saudara dengan sungguh? Apakah saudara berjanji bahwa tingkah laku saudara akan sesuai dengan segala kesalehan? Dan apakah saudara akan menerima dengan senang hati apabila diperingatkan oleh jemaat jikalau saudara melakukan kesalahan?
Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami kukuhkan saudara-saudara sebagai diaken, diakonos dan pengurus GKI terhitung mulai hari ini. Sekarang Gembala Sidang yang ada di sini akan melayangkan berkat Allah bagi saudara dengan menumpang tangan. Kita naikkan pujian semua baik, semua baik. Semua baik, apa yang telah berbuat di dalam hidupku. Semua baik, kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi katakan semua baik. Ajarkan melakukan setiap kehendak sesuai dengan rencana. Para diaken dan diakonos dan pengurus GKI Gideon Karismatik yang sudah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Saat ini saya mengajak semua angkat tangan di hadapan Tuhan dan menerima berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini Tuhan, kami mengangkat syukur bagi nama-Mu. Perkenanan-Mu senantiasa bagi kami semua. Dan kami bersyukur oleh karena Tuhan Yesus yang memilih setiap hamba-hamba-Mu, baik diaken, diakonos, dan badan pengurus GKI Gideon Karismatik. Engkau yang memilih, Engkau yang memanggil setiap nama-nama mereka untuk dapat melayani Tuhan dengan hati, dengan kesungguhan, dan semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Hamba berdoa, pengurapan dari tempat yang Maha Kudus senantiasa bagi hamba-hamba-Mu di dalam menjalankan setiap tugas-tugas dan tanggung jawab dengan takut akan Tuhan. Kepercayaan ini adalah anugerah Tuhan. Bekerjalah di ladang Tuhan dengan takut akan Tuhan. Terimalah berkat Tuhan Yesus Kristus. Semua menjadi kehendak Bapa hanya oleh nama yang Maha Kudus. Kami mentahbiskan para diaken, diakonos, dan badan pengurus GKI Gideon Karismatik hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Persilakan duduk, terus kita salam. Selamat ya, bertugas. Selamat bertugas.
kasih. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, segala kebaikan-Mu Tuhan. Kalau pagi hari ini Tuhan, kami telah boleh meninggikan-Mu, mengagungkan-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Dan juga Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan atas diteguhkannya para diaken-diakonus dan badan pengurus gereja ini Tuhan. Itu kami serahkan sekarang kembali ke dalam tangan Tuhan. Tiba saatnya Bapa untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Bersihkan hati kami Tuhan, agar firman-Mu boleh tumbuh di dalam hati kami. Dan juga pakai hamba-Mu Bapa, berkata-kata melalui hamba-Mu, dan kami semua akan duduk diam menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, yang percaya sama-sama katakan amin. Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu yang terkasih. Luar biasa sekali penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Kita masih terus dalam penyertaannya di menjelang penghujung tahun 2023 ini. Tidak terasa sebulan lagi kita akan masuk dalam penghujung tahun 2023 yang luar biasa ini, dengan berbagai fenomena, dengan berbagai masalah, berbagai tantangan, situasi, tapi itu penyertaan Tuhan selalu ada dalam hidup kita Bapak Ibu. Jadi pada kesempatan ini saya ingin belajar untuk kita mengevaluasi diri. Kita mengevaluasi diri. Apa saja yang harus yang telah kita lakukan untuk Tuhan kita. Karena apa Bapak Ibu terkasih? Tuhan berkuasa atas kita. Di dalam kehidupan kita pasti ada musim naik dan turun. Karena tidak selamanya kita berada di atas atau di posisi yang enak. Karena perjalanan hidup kita ibarat roda yang terus berputar. Ada kalanya kita di atas, ada kalanya kita di bawah. Jadi semua harus kita alami. Tidak mungkin kita akan selalu di atas, dan tidak juga kita akan selalu di bawah. Sepanjang Tuhan berkuasa dalam hidup kita, sepanjang kita hidup bersamanya Bapak Ibu. Jadi ada kalanya memang Tuhan izinkan kita mengalami turunan. Kita mengalami turunan, dan ada kalanya Tuhan juga izinkan kita mengalami goncangan, dan ada kalanya kita juga diizinkan untuk mengalami kenaikan atau nanjak dan diberkati Tuhan. Ini luar biasa Bapak Ibu. Sedikit kesaksian saya sampaikan dalam hidup saya. Saya juga mengalami goncangan itu. Apalagi pada saat Krismon 98. Perusahaan saya hancur, tempat saya bekerja hancur, semua hancur. Tuhan izinkan semua terjadi. Tapi satu yang saya pegang, janji Tuhan, ya dan amin. Dia akan topang kita. Dia tidak akan biarkan kita jatuh terjerembab, tapi Tuhan akan topang kita, dan Tuhan tolong kita. Itu yang saya pegang. Sehingga pada saat itu mungkin saksi hidup di sini ada Ibu Ike, 98 Kristus, 99 Bu Gembala selalu berdoa. Bu Gembala sampaikan ke saya, ya Tuhan izinkan setahun. Dan benar, tahun 99 saksi hidupnya Ibu Ike. Tahun 99 saya bangkit. Semua karena pertolongan Tuhan, dan semua kita hanya berpegang pada janji Tuhan. Tapi 98 benar-benar kita jatuh. Itulah. Jadi saat ini mungkin banyak di antara kita yang tidak bisa menghandle ketika kita sedang mengalami penurunan. Nah inilah Bapak Ibu terkasih, kalau kita lagi ada, kita nggak perlu manajemen. Karena apapun kita bisa lakukan, apapun bisa kita beli. Tapi kita butuh manajemen itu pada saat kita dalam keterbatasan.
kita harus bisa mengatur dalam keterbatasan. Pada saat seseorang income-nya 100 juta, mungkin dia tidak perlu manajemen rumah tangga, karena semua dia bisa lakukan, semua dia. Tapi pada saat kita mendapatkan UMR, di situ kita perlu manajemen untuk mengatur keuangan kita, kehidupan kita, agar apa? Agar tetap survive. Tapi dengan satu catatan, kita tetap bersyukur dan tetap bersandar, karena pertolongan Tuhan akan luar biasa dalam kehidupan kita yang serba terbatas itu. Bahkan seringkali kita menyalahkan Tuhan ketika mengalami keadaan pun. Inilah yang kekeliruan kita kadang-kadang. Karena ada, Tuhan aku sudah setia, Tuhan aku sudah rajin ke gereja, Tuhan aku sudah pelayanan, Tuhan aku sudah selalu berdoa Tuhan. Tapi kenapa aku harus mengalami ini Tuhan? Berarti mulai menyalahkan Tuhan, yang tidak adil lah, yang Tuhan tidak menyertai kita lah, dan lain sebagainya. Jadi karena itu kita mau di dalam kehidupan kita selalu di atas dan menikmati semua berkat Tuhan yang begitu nikmat. Itu mau kita, Bapak Ibu. Hal tersebut Tuhan izinkan karena ketika kita sedang mendapatkan berkat dan semua kegiatan kita tidak mengalami kendala, pasti kita akan lupa ke gereja, lupa berdoa, bahkan lupa bahwa yang berkuasa di atas dari kita adalah Tuhan sendiri. Ini sering terjadi Bapak Ibu. Pada saat kita ramai, berkat berlimpah, kadang-kadang kita lupa. Kita buka bengkel, kita buka toko, kita buka ini, begitu berlimpah. Wah, langganan banyak. Waduh, gua nggak bisa ke gereja. Langganan gua gimana? Wah, gua nggak ke gereja karena gua harus buka tokonya, gua harus nungguin bengkel dan lain sebagainya. Inilah kadang-kadang kita lupa. Nah, ini yang kita harus ingat akan hal itu. Kenapa? Kita tetap harus berdoa, kita tetap harus bersyukur. Jadi luangkan waktulah. Bapak Ibu, kita dikasih kebebasan luar biasa. Sepupu kita waktunya tepat 5 kali sehari. Kita diberi kebebasan. Mau pagi, mau sore, mau malam, kadang seminggu sekali. Tapi paling tidak kita tetap harus bersyukur, berdoa dan melakukan itu, Bapak Ibu. Karena ingat saudara, bahwa tidak selamanya penurunan itu buruk dan tidak selamanya kenaikan itu baik. Ingat di dalam Yeremia 17 ayat 7, demikian firman Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Jadi itulah kuncinya. Dan berikutnya adalah untuk mengevaluasi diri, yaitu seperti domba yang hilang. Ini di dalam Matius 18 ayat 12 sampai dengan 20. Ini bisa dibaca. Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu daripada atas yang ke-99 ekor yang tidak sesat. Amin, Bapak Ibu. Kita pasti pernah merasakan kehilangan, entah itu barang atau orang yang kita sayang. Mungkin barang, mungkin Ibu Shirley punya cincin banyak, satu hilang. Wah, dicari luar biasa. Padahal yang lain lebih bagus-bagus, tapi yang satu itu yang dicari. Dan begitu ketemu, luar biasa senangnya. Padahal ada yang lainnya. Itulah kita mencari yang hilang, domba yang hilang. Jadi alangkah senangnya ketika kita bisa menemukan kembali barang atau orang yang kita sayang. Demikianlah yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya saat menjadi gembala. Ia mengumpamakan tentang domba yang hilang dan ditemukan kembali oleh pemiliknya. Bapak Ibu, kadang kalau kita lihat gembala
dia punya 10 ekor kambing, dia gembala. Tiba-tiba yang satu hilang, dia masih punya 9 tuh. Dia tidak pedulikan yang 9 itu, tapi dia cari yang satu itu sampai ketemu. Dan begitu ketemu, begitu girangnya luar biasa atas domba yang hilang itu. Nah, inilah juga disinilah Tuhan Yesus menekankan poin penting tentang perumpamaan domba yang hilang. Pemilik domba akan lebih bahagia ketika bisa menjumpai seekor domba yang tersesat dan hilang. Sebagai seorang murid, ia dapat memberikan nasihat secara pribadi, bahkan dengan banyak saksi di hadapan seluruh jemaat. Hal itu bertujuan apa, Bapak Ibu Saudara kasih? Agar mendapatkan saudara-saudaranya kembali kepada jalan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Jadi sama, Bapak Ibu jangan jealous. Kalau ada jemaat kita yang hilang, terus kita harus cari untuk ketemu dan untuk kembali. Saudara nggak boleh jealous, karena itu saudara kita yang hilang, yang justru harus kita sama-sama cari untuk kembali kepada kita. Jadi ketika orang yang tersesat itu susah untuk dinasihati dan melawan, maka akan dikucilkan. Di dalam Matius 18, 15, 17. Di dalam kitab tersebut Tuhan Yesus memberikan wewenang kepada semua murid untuk menentukan menerima atau tidaknya seseorang yang hidup berjemaat bersama mereka pada waktu itu. Demikianlah kita harus saling menegur ketika teman ada yang sedikit menyimpang untuk kembali ke jalan yang benar. Namun kita tidak boleh menghakimi, melainkan selalu mengasihi semua orang. Yang Tuhan tidak mau adalah kalau kita menghakimi, tapi kita mengasihi setiap orang. Jadi kita puji syukur selalu kepada Tuhan kita. Yang berikutnya adalah tanpa sandiwara. Kalau kita mengevaluasi diri kita, tanpa sandiwara. Di dalam 2 Petrus 1 ayat 16 berkata, sebab kami tidak mengikuti dongeng isapan jempol manusia. Ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Amin, Bapak Ibu. Jadi sekarang juga banyak yang menjadi pelayan Tuhan hanya sebagai pelayan Tuhan hanya sebagai tokoh yang memerankan sebuah perintah seperti halnya sinetron. Jadi kalau lagunya Ahmad Albar benar, dunia ini panggung sandiwara. Kita semuanya melakukan perintahnya. Makanya saya katakan beberapa kali, yang punya tujuan hidup dalam diri kita bukanlah kita. Yang punya tujuan hidup dalam diri kita adalah Tuhan sendiri. Jadi kita tinggal melangkah kemana Tuhan mau. Kita melangkah kemana Tuhan yang suruh. Itulah Bapak Ibu. Jadi kita diangkat sebagai pengurus, kita diangkat sebagai pelayan, kita diangkat sebagai pendeta. Semua hanyalah tugas yang harus kita lakukan. Jadi itu yang harus kita pahami. Kenapa bisa begitu? Karena banyak yang tidak sesuai antara kehidupan saat keperpelayanan dengan kehidupan aslinya. Nah, ini yang harus kita hindari. Kehidupan aslinya tidak demikian seperti pada saat dia melayani. Karena hal itulah yang menjadi zona nyaman bagi para hamba Tuhan. Banyak yang menggunakan cara tersebut agar para jemaat senang dan berarti betah ketika berkehidupan di gereja. Ini yang beberapa hal yang sering terjadi, Bapak Ibu. Makanya kita juga harus belajar. Kita harus mawas diri semuanya. Karena firman Tuhan yang keras dan tegas pasti tidak disukai oleh banyak orang.
karena mereka menganggap akan menghalangi kesenangan dagingnya sendiri. Makanya Bapak Ibu terkasih, kita tidak heran kalau ada yang khotbahnya keras, terus jemaatnya mulai goyang, merasa bahwa waduh terlalu keras. Padahal kita harus bisa terima itu. Karena apa? Di dalam gereja juga ada disiplin, ada segalanya. Nah, itulah. Jadi tentu saja itu hanyalah kalau kita sadar siasat si iblis. Jika kita menerima firman Tuhan dengan hati yang gembira tanpa disadari firman Tuhan tersebut akan tumbuh subur dan membangun diri kita dari kehidupan rohani dan menjauhkan diri kita dari dosa. Karena sesuai yang dituliskan di dalam Ibrani 5 ayat 13-14, firman Tuhan berkata, sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Amin Bapak Ibu. Firman Tuhan ini luar biasa. Oleh karena itu, supaya kita tidak terjebak dalam jebakan iblis, maka kita perlu rajin membaca. Kita perlu rajin membaca renungan singkat Kristen setiap hari, baik waktu pagi, siang, dan malam. Bapak Ibu, itulah beberapa catatan untuk kita memawas diri. Dan yang berikutnya adalah misteri Allah, seperti dalam Ayub 40 ayat 3. Apakah engkau hendak meniadakan dirimu? Amin. Tuhan merasa tersinggung karena sikap Ayub dan teman-temannya yang memperdebatkan untuk membenarkan diri. Nah, ini Tuhan juga tidak mau. Kalau kita selalu berdebat dan selalu kita membenarkan diri kita, seolah-olah di sini Tuhan bukanlah subjek melainkan objek yang dipakai untuk membenarkan diri sendiri. Jadi dari renungan singkat ini kita bisa memahami bahwa tidak ada yang lebih kuat daripada kuasa Tuhan. Amin Bapak Ibu. Jadi inilah yang harus kita pahami. Kita tidak perlu memegahkan diri karena kekuatan pribadi dan mencari pembenaran. Jadi kita tidak perlu selalu mencari pembenaran dalam segala hal. Kita tidak perlu memegahkan diri. Jadi karena Tuhan tidak mau itu. Kasih Tuhan akan senantiasa memberikan kekuatan untuk diri kita, saudara dan saya, dan memberikan kekuatan untuk menghadapi masalah-masalah tersebut. Dan yang terakhir adalah kita mengevaluasi diri kita tentang pertobatan. Seperti di Yeskiel 33:19 firman Tuhan berkata, sebaliknya kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Amin. Kalau orang fasik bertobat dari kefasikannya dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup karena itu. Sejak manusia pertama jatuh di dalam dosa, dosa akan kebiasaan mengikuti dan menjadi bagian dari manusia itu sendiri. Ini harus kita pahami. Kita mawas diri untuk kita bisa menghilangkan hal-hal tersebut, sehingga kita dilahirkan ke dunia dengan segala kecenderungan hati untuk selalu berbuat jahat dan penuh dengan hawa nafsu. Ini yang ada Bapak Ibu. Karena niat jahat ini dan hawa nafsu ini, maka perang terus terjadi. Baik Rusia dan Ukraina, sekarang Israel sepertinya tidak berperang dengan Palestina.
tapi Israel berperang dengan teroris. Dan kita tahu teroris ini pasti akan menguasai dunia. Jadi Israel juga akan habis-habisan untuk melawan dan mengalahkan teroris itu. Nah ini Bapak Ibu, kita harus paham bahwa kecenderungan manusia pasti akan demikian. Kecenderungan itu adalah untuk selalu berbuat jahat dan penuh dengan hawa nafsu. Makanya kita perlu dekat dengan Tuhan. Kita harus selalu berusaha dekat dengan Tuhan. Kita selalu belajar menjadi anaknya. Kita selalu berdoa dan bersyukur dan bersandar supaya apa? Kita tidak menjadi orang-orang yang demikian. Jadi kita sesungguhnya kita adalah orang-orang yang berdosa, yang pantas mendapat hukuman dari Tuhan. Tetapi marilah kita bersyukur Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur kepada Allah Bapa kita yang karena kasih-Nya menyerahkan putranya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib. Yang besok bulan depan kita akan memperingati kelahirannya. Yesus lahir, dikirim Bapa untuk serupa dengan manusia, hanya untuk menebus dosa kita. Begitu besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita nggak boleh sia-siakan itu. Inilah makanya pagi hari ini kami mengajak untuk kita sama-sama mawas diri. Kita mawas diri, Bapak Ibu. Karena apa? Darah Kristus menyelamatkan kita, mendamaikan kita dengan Tuhan kita, bukan lagi musuh Tuhan, melainkan anak-anaknya. Amin Bapak Ibu. Yang Tuhan mau sebenarnya kita bertobat dan kembali ke jalan yang sudah menjadi pilihan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Haleluya. Amin. Kami undang tim musik. Bapa, terima kasih Tuhan firman-Mu di pagi hari ini Tuhan, yang telah mengingatkan kami, menegur kami, mengajar kami Tuhan untuk selalu mawas diri Tuhan. Untuk itu Bapa, ajar kami terus Tuhan. Ajar pribadi kami Tuhan, kami mawas diri. Ajar kami untuk selalu bersyukur, berserah hanya kepada-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu mengingat-Mu Tuhan. Ajar kami untuk selalu melakukan apa yang Kau mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga serahkan Tuhan hamba-Mu dan jemaat tempat ini Tuhan. Bersihkan hati kami untuk kami boleh masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Amin. Kami serahkan. Kami undang tugas perjamuan maju ke depan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, saya mengajak kita semua masuk dalam doa mempersiapkan untuk kita menerima perjamuan kudus. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan, kami siap Tuhan untuk menerima tubuh dan darah Kristus. Oleh karenanya kami bersyukur perkenan-Mu bagi kami semua, dan kami imani setiap tubuh dan darah Kristus mengandung janji. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, persembahan ke tempat kudus-Mu, ku
Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang punya hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Mari saudaraku, kita angkat roti di tangan kanan kita, kita bangkit berdiri. Imani ini adalah tubuh Kristus yang terpecah bagi kita. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu. Dan melalui tubuh Kristus yang dipecahkan ini, kami dan keluarga dibebaskan dan dipatahkan dari segala kutuk keturunan, kutuk maut sekalipun. Tetapi melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimenangkan dari segala maut pencobaan. Bahkan kami selalu diberikan kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu, serta diberi hidup yang kekal di bumi dan di surga. Rumah tangga, pekerjaan, bahkan usaha, pelayanan kami diberkati. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari saudaraku, dengan iman kita makan dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi dan imani. Ini adalah darah Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu bahwa melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, maka hidup kami diperbaharui, sehat, dan dibebaskan dari segala sakit penyakit kronis sekalipun. Dan melalui darah Kristus ini, maka hidup kami akan selalu harmonis, berlipat berkat kasih karunia Allah yang menjadikan kami umat pilihan, sehat dan diberkati. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dipeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Mari semua jemaat mengucapkan syukur di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Terima kasih.
Betapa baiknya Tuhan. Jemaat Tuhan, angkat doamu di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa. Karena kasih Tuhan kami ada. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu Yesus. Terima kasih Yesus.
Yesus, buat setiap karya-Mu dalam hidup kami, setiap umat-umat-Mu yang datang saat ini, membawa hati dan hidup kami kepada jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang datang dengan membawa rasa syukur-Mu, yang membawa rasa syukur hati-Mu kepada Bapa, letakkan tangan kanan-Mu di dada, yang membawa rasa syukur kepada Tuhan. And the whole with Jesus made menerotakan, ya Aba, ya Bapa, ke dalam tangan kasih-Mu kami serahkan hidup setiap kami. Kami bawa rasa syukur kami letakkan tangan kami di dada kami Tuhan. Kami mengucap syukur bukan dari mulut kami saja Tuhan, tapi dari hati kami yang tercermin dari setiap perkataan, sikap, tingkah laku kami mencerminkan syukur kami. Kami tidak menjadi umat yang bersungut-sungut. Kami tidak menjadi umat yang selalu mengeluh Tuhan, tetapi ajar kami terus mengucap syukur saat kami meletakkan tangan kami di dada, saat kami bersyukur, saat kami mengucap syukur, saat hati kami bersyukur. Mari jemaat Tuhan, terimalah saat kita bersyukur, saat itu juga mujizat terjadi atas hidupmu dan saya yang percaya, katakan amin, haleluya. Terima itu di dalam nama Yesus, terima dalam nama Yesus. Kami terima Tuhan, aku terima in Jesus name, aku terima rasa syukurku menjadi berkat-berkat yang baru. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada di bulan November ini pun berkat anugerah Tuhan. Kami boleh melayani Raja di atas segala raja adalah sebuah anugerah ilahi bagi kami. Kami patut mengucap syukur kepada-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang diberikan kesempatan untuk melayani. Kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur buat setiap jemaat Tuhan yang boleh ada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami yang datang saat ini di rumah-Mu, bahkan yang mengikuti streaming ini Tuhan, kami mengangkat syukur kami, dan ini adalah karya anugerah Tuhan bagi kami. Kami masih bisa berdiri kuat, berjalan, menikmati kehidupan. Terima kasih Tuhan. Ucapkanlah syukur-Mu kepada Tuhan buat semua kebaikan Tuhan. Kami masih menghirup udara yang segar. Terima kasih Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, saat ini umat-umat Tuhan datang kepada-Mu dengan rasa syukur dan ucapan terima kasih kepada-Mu. Terus Tuhan, ajarkan kami sebagai umat-umat Tuhan, dan terlebih khusus di dalam jemaat GKI Gideon Karismatik, kami tidak mau bersungut-sungut lagi, tapi kami mau membangkitkan roh kami. Kami terus mengobarkan api Roh Kudus dalam hidup kami, terus menyala-nyala sehingga ada dorongan spirit yang luar biasa terjadi atas hidup kami, sehingga kami berdiri kuat karena firman-Mu. Terima kasih Bapa di sorga. Berkati semua kami yang ada dan juga yang mengikuti streaming ini, tertunda ataupun saat ini. Diberkatilah Engkau dimanapun Engkau ada. Terima kasih Bapa di sorga. Para pelayan pelayan Tuhan yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Ingat, jerih lelahmu tidak akan pernah sia-sia, dan lakukanlah itu untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Berkat Tuhan mengalir atas pelayan-pelayan-Mu Tuhan.
saat ini hamba lepaskan blessing Tuhan atas pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pekerjaan, baik pengajar, sekolah minggu, Sunday Kids Tuhan, multimedia, peniup shofar, pendoa, demikian juga pelayan altar Tuhan, pemuji, pemusik, pemimpin pujian, bahkan Tuhan petugas perjamuan kudus dan yang memimpin kami dalam pengakuan iman rasuli, semua diberkati Tuhan. Demikian juga semua jemaat Tuhan yang ada saat ini, terima berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saatnya Bapak, kami satukan hati, kami mau berdoa khusus untuk hamba-Mu Senior Pastor Toto Dirgantoro. Semua kita yang ada boleh mengangkat tangan, melepaskan berkat dan berdoa bagi hambanya. Berkat-berkat surgawi mengalir atas kehidupan hamba Pastor Toto Dirgantoro, diberkati dalam setiap kehidupan, keluarga, pelayanan, kesehatan, usaha dan pekerjaan ada di dalam rancangan Tuhan yang mulia. Terima kasih Tuhan, pemakaian Tuhan lebih lagi atas kehidupannya. Ini doa kami Tuhan, ini syukur kami di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Haleluya. Bapa di surga, saatnya kami menyatukan hati, kami mau berdoa bagi tanah air yang kami cintai, Indonesia. Haleluya. Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Mari sama-sama kita katakan, Kami umat-Mu datang kepadamu, bersujud di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. sudah terjadi bagi negeri kami. Amin. Kami umat-Mu datang kepadamu, Kami datang merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. di hadapan Tuhan Yesus. Satu hal yang kami mohon padamu, bagi bangsa Indonesia. Dibanding janji Tuhan sudah dikenapi.
umat Tuhan, lepaskanlah berkat Tuhan atas Indonesia. Saya ingin mengajak setiap kita, mulai sekarang angkat tanganmu, berkati Indonesia. Katakan kepada dunia bahwa Indonesia diberkati Tuhan. Indonesia penuh dengan kemuliaan Tuhan. Indonesia penuh dengan damai Kristus. Indonesia penuh dengan kasih karunia. Diberkatilah tanah air Indonesia. Haleluya. Amin. Turunkan tanganmu. Bapa dalam surga, ini menjadi kesatuan hati kami dan iman kami, prophetic prayer kami bahwa Indonesia sudah dipulihkan Tuhan. Bagian kami adalah mengucap syukur untuk tanah air yang Engkau anugerahkan bagi kami, dan kami berpijak berdiri atas tanah air yang kami cintai. Ada cinta di Indonesia, ada Yesus berdiri bagi Indonesia, dan kami bersyukur Tuhan, Indonesia semakin hari semakin luar biasa karena karya Tuhan dahsyat atas Indonesia. Para pemimpin bangsa kami, Tuhan sudah anugerahkan hikmat sorgawi. Terima kasih Tuhan untuk pemimpin yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Demikian pula Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami menghadapi pemilu di tahun 2024. Pesta demokrasi bisa terjadi, boleh terjadi hanya oleh anugerah dan rencana Tuhan saja. Dan kami imani Indonesia dan semua pemilu berjalan seturut kehendak Tuhan. Katakan amin. Kami percaya Tuhan. Dan inilah doa iman kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk Indonesia. Kami percaya dan kami bersyukur kami ada di Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Indonesia yang sudah memberikan bagi kami. Dan kami percaya Tuhan sudah mencurahkan berkat-berkat Tuhan atas Indonesia. Bapa dalam surga, saatnya juga kami berdoa buat setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Engkau berkati mereka, dan kami imani jerih lelah-Mu tidak akan pernah sia-siakan. Tetapi lakukanlah itu seperti untuk Tuhan Yesus Kristus. Lakukan sesuatu, Tuhan mengerjakan sesuatu lebih dari semua, dari apa yang kita rindukan dan harapkan. Kami imani Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat semua Tuhan dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus yang kami imani sebagai orang percaya. Janji-Mu ada dalam tubuh dan darah Kristus, memberi kekuatan, memberikan Tuhan kesembuhan. Katakan amin. Pemulihan demi pemulihan terjadi bagi umat-Mu. Kami imani ya Tuhan. Bahkan damai dan sejahtera Kristus pun terus mengalir atas kami. Kedaulatan Tuhan terus terjadi buat kami. Kami hidup di dalam rencana Tuhan yang mulia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi rasa syukur kami di hadapan-Mu dalam ibadah raya yang disertai dengan perjamuan kudus. Kami kembalikan segala hormat dan syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Engkau kami agungkan, Engkau kami tinggikan. Engkau layak terima pujian, karena memang Engkau adalah Tuhan kami, Tuhan kekuatan kami, Juru Selamat dunia. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan Yesus buat semua Tuhan Yesus rangkaian ibadah raya yang sudah boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah ada perkenanan Tuhan, ada kuasa, ada mujizat terjadi di dalam setiap Tuhan persekutuan-persekutuan umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan, pengampunan menjadi bahagian kita orang percaya. Yesus menebus setiap dosa-dosa kita. Pengampunan menjadi bahagian hidup kita ketika kita mengaku jujur di hadapan Tuhan. Maka Dia adalah Tuhan Allah yang setia dan adil, dan yang mengampuni setiap dosa-dosa kita. Haleluya. Bapa dalam surga, sepanjang hari terus Tuhan penyertaan Tuhan dan berkat-Mu mengalir atas kami. Bahkan sepanjang minggu berjalan Tuhan, bahkan bulan Tuhan, terus Tuhan Yesus
sepanjang tahun dan sepanjang hidup kami ada dalam kasih anugerah Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, inilah doa syukur kami Tuhan, yang hanya kami peralaskan di dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh dengan kuasa, yaitu di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan kami juga mengampuni kesalahan kami, kepada yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Mari katakan pujian ini. The Lord bless you and give you. May the Lord shine His face upon you. The Lord bless you. Kekasih Kristus, permata hati Tuhan yang diberkati Tuhan, bawalah damai dan sejahtera Kristus dalam kehidupanmu dan keluargamu, dan ciptakanlah kasih di dalam setiap kehidupanmu, karena Tuhan Yesus adalah kasih. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap karya-karya kemenangan, karya-karya keselamatan yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Terimalah berkat yang berasal dari Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, yang oleh persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memberkati kehidupan kita semua, untuk senantiasa kita hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua, dan sampai selama-lamanya. Amin.